Kami melampaui tujuan kami. Kami tidak pernah membayangkan akan mendapatkan perhatian media seperti ini. Nah, kata-kata ini datang dari Terry Jones, seorang pastor dari Florida yang tadinya hampir nggak ada yang kenal. Ini dia ucapkan setelah rencananya untuk Hari Bakar Al-Quran Internasional memicu kecaman global. Lucunya, dia nggak berhasil membakar satu Al-Quran pun. Tapi dia dapat sesuatu yang jauh lebih dia inginkan. Perhatian seluruh dunia. Pertanyaannya kan, gimana ceritanya ini bisa terjadi? Kok bisa ya satu orang dengan sumber daya yang sangat terbatas bisa memanipulasi media global dan menyulut kemarahan di seluruh dunia? Apa ini cuma kebetulan aja? Atau jangan-jangan ada sesuatu yang lebih dalam di baliknya? Jawabannya, ini sama sekali bukan kebetulan. Ternyata ada sebuah formula, sebuah strategi yang bisa diprediksi yang sering banget dipakai untuk memanipulasi kemarahan publik. Dan begitu Anda sadar polanya, Anda bakal mulai melihat ini terjadi di mana-mana. Konsep ini dikenal sebagai pelintiran kebencian atau hate spin. Anggap aja ini seperti mesin tak terlihat yang jadi motor penggerak banyak kontroversi paling panas yang kita lihat di berita dan media sosial. Oke, sekarang ayo kita bedah bareng-bareng. Apa sih sebenarnya pelintiran kebencian itu? Ini lebih dari sekedar ujaran kebencian biasa loh. Ini adalah sebuah sistem yang dirancang dengan sangat hati-hati untuk menghasilkan keuntungan dari kemarahan. Nah, ini definisi kuncinya. Pelintiran kebencian adalah rekayasa strategis rasa tersinggung untuk mendapatkan keuntungan. Dan coba perhatikan bagian terakhir, ini yang paling penting. Provokatornya dapat untung, terlepas dari apakah mereka menang atau kalah. Buat mereka, kemarahan itu sendiri udah jadi kemenangan. Dan cara kerjanya tuh biasanya simple, cuma 4 langkah. Pertama, lakukan sesuatu yang provokatif untuk memancing orang tersinggung. Kedua, pastikan media meliputinya, biar pesannya makin kencang. Ketiga, pakai liputan media itu untuk menggerakkan kemarahan dari kedua belah pihak. Dan terakhir, ini nih yang paling penting, gunakan kemarahan yang udah terkumpul itu untuk mencapai tujuan strategis mereka yang tersembunyi. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Kalau tujuan yang mereka bilang di depan umum, kayak bakar buku atau pasang iklan, seringnya nggak tercapai, terus apa dong tujuan yang sebenarnya? Apa sih yang benar-benar dicari sama para pemain pelintiran kebencian ini? Disinilah letak permainannya. Ada perbedaan besar antara tujuan yang diomongin ke publik sama tujuan strategis yang asli. Di depan umum, mereka akan bilang, kami cuma membela keyakinan kami. Tapi di belakang layar, tujuannya bisa jadi beda banget. Dapat publisitas gratis, memangin kasus hukum yang nguntungin, atau bahkan buat membungkam kritik. Dan ini bukan cuma teori loh, taktik ini dipakai di seluruh dunia untuk berbagai macam tujuan. Yuk kita lihat beberapa contoh nyata biar kebayang gimana formula ini diterapkan dalam praktek. Contohnya di Amerika Serikat. Sebuah organisasi bernama American Freedom Defense Initiative pasang iklan anti-muslim yang provokatif di bus umum. Mereka sebenarnya udah tahu kalau iklan itu kemungkinan besar bakal dilarang. Dan justru itulah intinya. Pelarangan itu bikin mereka bisa ngajuin tuntutan hukum yang ujung-ujungnya menghasilkan publisitas yang jauh lebih besar daripada yang bisa mereka beli lewat iklan itu sendiri. Jadi, pertarungan hukumnya itulah panggung utamamu. Dan ini cara mereka memelintirnya dengan cerdas. Begitu iklan itu dilarang, pemimpin kelompoknya, Pamela Geller, langsung berkoar, inilah syariah di Amerika. Seolah-olah pelarangan itu jadi bukti untuk narasi besar yang ingin dia bangun. Dia berhasil mengubah kekalahan jadi kemenangan strategis yang besar. Pindah ke Singapura. Film komedi Hollywood Zoolander pernah dilarang di sana. Alasan resminya sih karena mengandung unsur kontroversial. Tapi kemungkinan besar alasan sebenarnya itu lebih ke arah geopolitik. Di film itu ada plot fiksi tentang pembunuhan Perdana Menteri Malaysia. Dengan melarang film itu, Singapura seolah-olah mengirim sinyal solidaritas ke negara tetangganya. Jadi, sensor dipakai sebagai alat diplomasi. Jauh sebelum ada kontroversi kartun, di tahun 70-an, seniman Denmark Jens Jorgen Thorsen berulang kali memprovokasi publik dengan penggambaran Yesus yang nggak biasa. Tujuannya bukan sekedar menghina, tapi untuk secara strategis menguji dan mendorong batas-batas toleransi dalam masyarakat Denmark yang terkenal liberal. Kasus yang satu ini agak rumit tapi menarik banget. Jadi, pengadilan Prancis pernah memerintahkan Yahoo untuk memblokir memorabilia Nazi dari pengguna di Prancis. Yahoo melawan di pengadilan AS untuk menegaskan prinsip bahwa hukum AS berlaku di AS, dan mereka menang.
Tapi pada saat yang sama, mereka secara sukarela melarang barang-barang itu di seluruh dunia. Ini langkah ganda yang jenius. Mereka memenangkan poin hukum yang penting, sekaligus tampil sebagai perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial. Oke, setelah kita lihat cara kerjanya, sekarang pertanyaannya gimana caranya kita memutus siklus ini? Gimana caranya kita jadi konsumen informasi yang lebih cerdas dan gak gampang kejebak dalam perangkap kemarahan ini? Nah, ada beberapa langkah praktis yang bisa kita ambil. Jadi, poin krusialnya adalah ini. Lain kali Anda merasakan gelombang kemarahan online, coba deh berhenti sejenak. Alihkan fokus Anda dari tindakan yang menyinggung itu sendiri, entah itu kartun, iklan, atau pernyataan, dan mulailah bertanya, apa strategi di baliknya? Ini dia semacam toolkit sederhana buat Anda. Pertama, jangan cuma terpaku pada hinaannya. Kedua, selalu tanyakan, siapa yang diuntungkan dari semua keributan ini? Apakah ada penggalangan dana, kasus hukum, atau pemilu yang sebentar lagi datang? Ketiga, perhatikan siapa yang paling gencar menyebarkan cerita ini. Kenapa media atau tokoh tertentu mendorongnya begitu keras? Dan terakhir, latih diri Anda untuk bisa membedakan mana kemarahan yang tulus dan mana yang cuma direkayasa. Dan ini penting banget, karena ini bukan cuma sekedar pertengkaran di internet. Pelintiran kebencian itu bisa meracuni diskusi publik kita. Ini bisa dipakai untuk membungkam perbedaan pendapat, mengkambing hitamkan kelompok minoritas, dan mengikis fondasi masyarakat demokratis yang terbuka. Mengenalinya adalah langkah pertama untuk melawannya. Jadi, saya akan akhiri dengan pertanyaan ini. Lain kali Anda melihat sebuah kontroversi meledak di lini masa Anda, dan Anda merasa ada dorongan untuk ikut marah, apakah Anda akan langsung bereaksi, atau Anda akan berhenti sejenak mengingat formula ini dan mulai menganalisis? Pilihan ada di tangan Anda.